Oke, ini adalah bagian keempat dari pembahasan soal simulasi OSNK Fisika SMA tahun 2023 ya, yang mana soal ini adalah soal OSN SMA tahun 2022. Oke, di soal ini kita akan membahas salah satu soal ya, dan kalau ada teman-teman yang sudah mengerjakan mungkin atau mau mencoba mengerjakan lagi, belum sempat dicoba kemarin, barangkali sudah muncul idenya, boleh dicoba dulu ya. Oke, kita akan lihat soalnya sebuah partikel bermassa M 3 kg bergerak pada lintasan bidang XY dengan persamaan X sama dengan X0 cos omega 1T dan Y sama dengan Y0 sin omega 2T. Diketahui X0 adalah 3,5 meter, Y0 2 meter, omega 1 3 radian per sekon atau per detik, dan omega 2-nya 7 radian per detik. Gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah gaya konservatif. Di titik asal O, besar energi potensial sama dengan 0. Suatu saat energi potensial partikel tersebut sama dengan 270. Kemudian pertanyaannya, besar energi kinetik partikel saat tersebut adalah titik-titik joule. Oke ya, jadi kita tuliskan dulu persamaan lintasannya. Untuk X-nya itu kan sama dengan, kita gantikan ya, X0-nya diketahui di sini 3,5. Jadi 3,5 kemudian fungsinya cos, dan omega 1-nya di sini 3 radian per second, jadi cos 3T. Kemudian Y-nya itu sama dengan Y0-nya adalah 2 dikalikan dengan sin omega 2-nya adalah 7. Jadi 2 sin 7T. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Oke, kemudian di sini gaya yang bekerja adalah gaya konservatif ya. Ingat, kalau gayanya gaya konservatif berarti di sana energi mekaniknya itu berarti kekal. Nah, kita akan lihat pada saat kondisi awal ya. Jadi kalau kita tahu fungsi X dan fungsi posisi Y, maka otomatis kita bisa tahu fungsi kecepatan ya. Ini kan X fungsi T, ini Y fungsi T, berarti kita bisa tahu fungsi kecepatannya. Jadi dx dt-nya atau Vx ya, dx dt, atau kita tulis Vx, atau kalau teman-teman mau tulis dalam bentuk X dot juga boleh. Itu berarti turunan dari X ini terhadap waktu. Berarti 3,5 kita tulis dulu. Kemudian turunan dari kosinus adalah min sin 3T, kemudian turunan dari 3T adalah 3. Nah, jadi seperti ini turunan lengkapnya ya. Atau ini kita tuliskan sama dengan minus 3,5 kali 3 itu berarti 10,5, kemudian sin 3T. Nah, ini adalah X dot-nya atau Vx-nya. Dengan cara yang sama kita bisa turunkan dy dt-nya. Dy dt itu kecepatan yang ke arah sumbu Y ya, atau Vy, atau sama dengan Y dot juga boleh. Itu sama dengan turunannya, berarti 2-nya kita tulis, kali turunannya sin adalah cos 7T, kemudian dikalikan turunan dari 7T adalah 7. Maka ini kita bisa tulis 2 kali 7 berarti 14 cos 7T ya. 14 cos 7T. Nah, di sini kita sudah punya data yang cukup lengkap, yaitu posisi X ya dan posisi Y, kemudian kecepatan X dan kecepatan ke sumbu Y. Nah, seperti itu. Lalu di soal disebutkan bahwa pada suatu saat energinya yang potensial itu sama dengan 270 joule. Nah, berarti logikanya gini kan. Mula-mula energi potensialnya 0. Nah, berarti pada saat kita anggap mula-mula itu berarti T-nya masih awal. Berarti pada saat T sama dengan 0, itu energi potensialnya 0. Energi potensialnya sama dengan 0. Kemudian pada saat T sama dengan T, yang dimaksud di sini T ya, pada saat tertentu, itu energi potensialnya itu ada, yaitu sama dengan 270 joule ya, 270 joule. Nah, jadi pada saat awal berarti logikanya harus ada energi kinetik kan, karena kalau nggak ada energi kinetik, nggak mungkin di pada saat T sama dengan T ini dia punya energi potensial. Dari mana dia dapat energinya kan? Maka kita bisa menuliskan atau bisa mencari energi kinetik pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0 dia punya EK. Berapa nilai EK-nya? Ya tinggal kita masukkan setengah M Vx kuadrat ditambah dengan setengah M Vy kuadrat kan? Atau bisa kita tuliskan setengah dikalikan M Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal lihat pada saat T sama dengan 0 berapakah Vx dan Vy-nya. Kita lihat di fungsi ini ya, di fungsi ini dan fungsi yang bawahnya. Jadi pada saat T sama dengan 0, maka sin 0 itu kan pasti 0 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, berarti Vx-nya pasti 0. Kenapa? Karena 0 kali 3 kan 0, sin 0 kan 0, maka 0 kali berapapun kan jawabannya 0 ya. Kemudian di sini pada saat T sama dengan 0,
VY-nya berapa? VY-nya sama dengan cos 7 kali 0, berarti cos 0. Nilai dari cos 0 itu 1 kan? Berarti 14 kali 1. VY-nya pasti 14 di sini. Nah, berarti kita bisa masukkan untuk energi kinetiknya pada saat awal, berarti sama dengan setengah dikalikan tadi masanya diketahui 3 ya. Setengah dikali 3 dikali Vx-nya 0 ditambah Vy-nya 14. Jadi 14 kuadrat. Atau ini kita tulis 3/2 dikali 14 kuadrat dikali 14 ya. Jadi kita coret dapatnya 7. Jadi dapatnya 21 dikali 14. Berarti 294 ya. 294 Joule. Nah, ini adalah energi kinetik awalnya. Nah, kalau sudah tahu EK awal, kita tinggal menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM awal itu kan sama dengan EM akhir. Kenapa bisa sama? Karena gayanya konservatif yang bekerja pada partikel ini atau pada benda ini. EM awal itu adalah EP-nya 0 plus EK-nya 294 sama dengan EM akhir itu EP-nya 270 plus EK-nya kita cari kan. Ini EK akhir. Nah, maka dapatlah EK akhirnya berarti sama dengan EK akhir berarti 294 dikurangi dengan 70. Kita dapatkan hasilnya berarti 24 ya. Dikurangi 270, maaf. Kurangi 270. Berarti hasilnya 24. 24,0 Joule ya. Ini adalah nilai dari energi kinetik pada saat itu atau energi kinetik akhirnya. Kita isinya adalah 24,0. Kita isikan di jawaban sini adalah 24,0 Joule. Ya, sudah kita dapatkan untuk soal di bagian yang keempat ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.